Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, SEMMCPOD. Perkenalkan saya Dea Amaria Lubis dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tidak terjebak dalam middle income trap. Oke, dimulai dari slide yang pertama. Jadi, middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai pendapatan menengah, tetapi gagal naik menjadi negara maju. Indonesia perlu menghindari jebakan ini karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang murah. Untuk menjadi negara maju, Indonesia ini juga harus meningkatkan produktivitas, kualitas SDM, inovasi, daya saing industri, dan stabilitas ekonomi makro. Strategi yang diperlukan harus mencakup tiga aspek yang utama, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Baik, jadi inti permasalahan dari middle income trap ini adalah produktivitas tenaga kerja ini belum cukup tinggi, struktur industri masih banyak bergantung pada komoditas dan sektor bernilai tambah juga rendah, kualitas pendidikan, kesehatan, riset, dan inovasi perlu ditingkatkan lagi. Rasio pajak juga masih rendah sehingga ruang fiskal ini terbatas. Ketergantungan terhadap utang dan pembiayaan eksternal harus dikendalikan. Stabilitas harga, nilai tukar, dan iklim investasi harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi ini berkelanjutan. Oke, next. Yang pertama, kita berangkat dari kebijakan fiskal dahulu, yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas negara, yaitu pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan berkelanjutan. Pajak tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Rasio pajak yang lebih kuat akan membuat Indonesia ini tidak terlalu bergantung pada utang. Kebijakan fiskal juga harus bersifat counter-cyclical, ekspansif saat ekonomi melemah, tetapi juga disiplin saat ekonomi tumbuh tinggi. Reformasi pajak ini dilakukan dengan memperluas basis pajak, digitalisasi administrasi, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan kepatuhan. Kemudian dari kebijakan fiskal ini juga bisa dilakukan belanja produktif, yaitu belanja negara harus diarahkan pada sektor yang meningkatkan produktivitas jangka panjang tadi. Prioritas belanja ini bisa dialokasikan kepada pendidikan, vokasi, kesehatan, riset, teknologi, digitalisasi, infrastruktur logistik, energi, dan pangan. Subsidi perlu lebih tepat sasaran agar tidak membebani APBN secara berlebihan, dan belanja sosial tetap penting, tetapi harus mendorong mobilitas sosial, bukan menciptakan ketergantungan. Transfer ke daerah juga perlu berbasis kinerja agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Oke, next. Kebijakan fiskal yang ketiga yaitu melakukan transformasi ekonomi. Jadi pemerintah perlu mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah. Kemudian UMKM juga harus naik kelas, yaitu melalui akses pembiayaan, teknologi, pemasaran digital, dan standarisasi produk. Insentif fiskal sebaiknya diberikan kepada sektor produktif, bukan sektor yang hanya mencari keuntungan tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Kemudian investasi asing dan domestik perlu diarahkan pada industri yang menciptakan transfer teknologi, dan tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang berkualitas, bukan hanya pertumbuhan angka PDB saja. Nah, kita berangkat ke kebijakan moneter, yaitu yang pertama stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan. Kebijakan moneter ini berperan untuk menjaga inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan kepastian usaha. Suku bunga ini harus dijaga agar tidak terlalu tinggi sehingga menghambat investasi, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga memicu inflasi dan tekanan nilai tukar. Stabilitas rupiah ini juga penting karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan harga impor, beban utang valuta asing, dan juga biaya produksi. Bank Indonesia ini juga perlu menggunakan instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka, suku bunga kebijakan, cadangan wajib minimum, dan kebijakan makroprudensial. Oke. Untuk kebijakan moneter yang kedua, jadi bisa melakukan mendorong sektor produktif. Kebijakan moneter ini tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi juga perlu mendukung pertumbuhan sektor real.
Kredit perbankan perlu diarahkan ke sektor produktif seperti manufaktur, pertanian modern, ekonomi digital, energi, dan UMKM. Kebijakan makroprudensial dapat mendorong pembiayaan ke sektor prioritas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran dapat meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi pangan. Kemudian, kita beranjak ke kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan utang luar negeri, yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian. Utang luar negeri ini dapat menjadi alat pembangunan, tetapi tidak boleh menjadi sumber ketergantungan. Utang itu juga harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk membiayai belanja rutin yang tidak menghasilkan nilai tambah. Pemerintah ini perlu membatasi risiko valuta asing, risiko bunga, dan risiko jatuh tempo. Utang sebaiknya diarahkan pada proyek yang memiliki manfaat ekonomi jelas seperti infrastruktur, energi, pendidikan, teknologi, dan transformasi industri. Setiap utang harus melalui analisis kelayakan, transparansi, dan pengawasan agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan. Oke, next. Kebijakan utang luar negeri yaitu mengurangi ketergantungan terhadap eksternal. Jadi pemerintah ini perlu memperdalam pasar keuangan domestik melalui SBN, suku negara, dan pembiayaan berbasis rupiah. Pembiayaan luar negeri ini sebaiknya dipilih jika memberikan bunga murah, tenor panjang, atau transfer teknologi atau akses ke pembiayaan hijau. Utang luar negeri swasta ini juga perlu diawasi karena dapat menekan stabilitas nilai tukar bagi Indonesia, dan cadangan devisa dan ekspor ini bernilai tambah perlu diperkuat agar Indonesia lebih tahan terhadap goncangan global. Prinsipnya adalah utang ini boleh digunakan tetapi harus menghasilkan produktivitas yang lebih besar daripada biaya utangnya. Baik, sinergi tiga kebijakan. Ketiga kebijakan tadi yaitu fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Kebijakan fiskal ini membangun kapasitas produksi melalui pajak, belanja produktif, dan reformasi subsidi. Namun dari sisi kebijakan moneternya ini juga tetap menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan iklim investasi. Kemudian kebijakan utang memastikan pembiayaan pembangunan tetap sehat dan tidak membebani generasi berikutnya. Ketiganya ini harus diarahkan pada transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis produktivitas, teknologi, dan inovasi. Indonesia ini dapat keluar dari middle income trap apabila pertumbuhan ekonominya berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, jadi kesimpulannya adalah untuk menghindari middle income trap, Indonesia ini tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan produktivitas, kualitas SDM, inovasi, dan industri bernilai tambah. Kemudian dari aspek fiskalnya, Indonesia sendiri juga perlu memperkuat pajak dan belanja produktif. Kemudian dari aspek moneter, Indonesia ini perlu menjaga inflasi, nilai tukar, dan pembiayaan sektor real. Dari aspek utang luar negeri juga, Indonesia perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan utang yang digunakan untuk pembangunan yang produktif. Dengan kebijakan yang terkoordinasi, Indonesia ini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Mohon izin juga melampirkan link YouTube. Jadi nanti video terkait pemaparan materi berikut ini dapat diakses pada tautan YouTube berikut. Nanti saya akan tautkan linknya ketika saya sudah mengupload video di YouTube. Baik. Thank you. Baik. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.